12 masjid tua bersejarah di Indonesia, cocok buat wisata religi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia punya sejarah agama Islam yang panjang. Kita bisa mengetahui dari banyaknya masjid-masjid bersejarah yang tersebar di berbagai daerah. Pada bulan Ramadan biasanya ramai dikunjungi oleh umat muslim. Inilah deretan masjid paling bersejarah di Indonesia. Yang pertama itu Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Masjid yang terletak di tengah kota Banda Aceh ini sudah berdiri sejak tahun 1612. Dulu bangunan asli masjid digunakan sebagai benteng pertempuran oleh masyarakat setempat melawan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, masjid ini sempat dibakar. Bangunannya didirikan kembali oleh pemerintah Belanda sebagai permintaan maaf, sekaligus biar meredam kemarahan publik Aceh. Yang kedua itu Masjid Raya Al-Mashun di Medan. Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam sebagai pemimpin Kesultanan Delhi membangun masjid ini yang selesai pada tahun 1909. Selesainya pembangunan ditandai sholat Jumat pertama. Masjid ini lebih mewah dibandingkan Istana Maimun, bangunan bersejarah lain di kota Medan. Yang ketiga itu Masjid Raya Ganting di Padang. Masjid ini sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pendirian masjid ini diprakarsai 3 orang pemuka masyarakat yang mengusahakan tanah untuk pembangunan masjid. Setelah mendapatkan dana dari para saudagar, mereka menghubungi rekan-rekan yang memiliki tujuan yang sama. Akhirnya masjid ini berdiri pada tahun 1805. Yang keempat itu Masjid Istiqlal di Jakarta. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno merupakan pelopor pembangunan masjid ini. Dia juga yang meletakkan batu pertama pada pembangunan masjid di tahun 1951. Yang menarik, Masjid Istiqlal didesain oleh arsitek Kristen, yaitu Frederick Silaban. Masjid bersejarah ini juga berdiri berdampingan dengan gereja katedral yang menandai semangat persaudaraan dan toleransi beragama. Yang kelima itu Masjid Agung Banten, itu di Provinsi Banten. Masjid sekaligus bangunan yang ikonik di Banten ini dibangun Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan pertama Kesultanan Banten. Masjid yang dibangun pada tahun 1556 ini memiliki kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten. Menariknya, menara di masjid ini berbentuk seperti mercusuar. Yang keenam itu Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Sebenarnya masjid bersejarah ini memiliki nama resmi Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Dibangun oleh Sunan Kudus sejak 1549 dan memiliki desain seperti candi. Masjid ini juga sering ramai pengunjung yang berziarah ke makam Sunan Kudus. Yang ketujuh itu Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Masjid peninggalan Kerajaan Demak ini menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa atau dikenal sebagai Wali Songo.
Masjid ini dibangun oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Yang kedelapan itu Masjid Sunan Ampel, itu di Surabaya. Sesuai namanya, masjid ini didirikan Sunan Ampel pada tahun 1421. Masjid ini selalu ramai wisatawan yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Di kompleks masjid ini juga terdapat makam salah satu pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Yang kesembilan itu Masjid Tua Palopo di Sulawesi Selatan. Masjid yang sudah berusia sekitar 5 abad ini dibangun Datuk Sulaiman pada tahun 1604. Masjid Tua Palopo didirikan saat Kerajaan Luwo di bawah pemerintahan Datuk Puyung Luwu 16 Pati Pasaung Tuam Panangi. Masjid ini dibangun sebagai masjid kerajaan. Yang 10 itu Masjid Wapauwe di Ambon. Meski terlihat sederhana, masjid yang dibangun pada 1414 ini masih kokoh berdiri. Masjid Wapauwe dibangun tanpa paku sehingga dapat dibongkar pasang. Masjid ini dirancang hanya menggunakan pasak kayu untuk menyambungkan setiap bangunan sehingga sangat memungkinkan untuk dipindah-pindahkan. Yang ke-11 itu Masjid Agung Sang Ciptarasa di Cirebon. Dibangun pada tahun 1478, berada di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsitek dari masjid ini. Kemudian Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek dari Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid. Ya, yang ke-12 itu Masjid Sultan Suriansah di Kalimantan Selatan. Masjid tertua di Indonesia selanjutnya dibangun oleh Sultan Suriansah, Raja Banjar pertama yang merupakan pemeluk agama Islam di Kalimantan Selatan, menjadikannya sebagai masjid tertua yang ada di daratan Kalimantan saat ini. Arsitektur dari Masjid Sultan Suriansah yang dibangun pada 1526 ini memiliki gaya tradisional khas Banjar dengan atap tumpang tindih dan bagian mihrabnya memiliki atap yang terpisah dari bangunan utamanya. Selain memiliki cerita yang menarik di balik bangunannya, masjid-masjid bersejarah ini juga menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia.